Halo praktisi, selamat datang di channel R1G. Ini adalah channel yang akan mengulik tentang hal-hal praktis yang terjadi di dalam kehidupan sehari-hari, yang dapat dijelaskan secara sains atau ilmiah. Oke, para praktisi, pada episode kelima kali ini kita akan mengulik tentang terjadinya kebakaran di rumah karena korsleting. Nah, sebelum kita mulai, apa itu korsleting? Korsleting itu berasal dari bahasa Belanda. Artinya hubungan singkat atau arus pendek. Nah, sering kita melihat suatu kebakaran terjadi di rumah disebabkan oleh korsleting. Kenapa itu bisa terjadi? Mari kita kulik bersama-sama. Kebakaran rumah karena korsleting listrik artinya api berasal dari unsur listrik yang ada di dalam rumah tersebut. Kasus yang paling sering terjadi adalah sumber api berasal dari kabel dan stop kontak. Kenapa? Karena pertama, sesuai standar instalasi listrik bawah, kabel minimum berukuran 2,5 mili untuk instalasi lampu dan 4 mili untuk instalasi AC pompa air. Tapi kenyataannya kabel yang dipakai di rumah-rumah itu lebih kecil dari 2,5 mili untuk semua peralatan, yaitu sekitar 0,75 sampai 1 mili. Nah, kabel itu dibuat oleh pabrik sesuai dengan kemampuan pengantar arus listrik yang terdiri dari kawat, tembaga, isolasi dalam, dan isolasi luar. Dan apabila dipakai tidak sesuai kapasitasnya, maka apa yang terjadi pada kabel tersebut? Yang terjadi adalah pada kawat tembaga meningkatnya panasnya dan akan melelehkan isolasi dalam dan kemudian akan menjalar serta membakar isolasi luar juga. Nah, disinilah mulai munculnya sumber api kecil. Dari api tersebut akan merambat sepanjang jalur kabel. Apabila jalur kabel melewati bahan yang mudah terbakar seperti kain, kayu, kertas, maka kebakaran akan semakin jadi besar. Nah, karena kabel dibuat oleh pabrik untuk pemakaian sekitar 20 tahun, apabila sudah kadaluarsa, maka wajib diganti dengan yang baru. Hal ini menjadi salah satu penyebab terbakarnya isolasi kabel. Nah, kemudian penyebab kedua adalah power kabel roll atau stop kontak extension. Nah, ini paling sering juga terjadi kebakaran sebagai penyebab kebakaran kedua. Sesuai standar instalasi listrik bahwa alat ini diciptakan hanya untuk pemakaian beban kecil saja, seperti charger alat elektronik, lampu kecil, TV, dan sesuatu yang sesuai jumlah lubang stop kontaknya. Tapi kenyataannya sering digunakan untuk beban besar seperti pakai kulkas, untuk pompa air, untuk AC, dan melebihi kapasitas lubang stop kontak atau sering disebut menumpuk. Inilah yang menjadi pemicu sumber api karena kelebihan beban pemakaiannya sehingga menyebabkan terjadi kebakaran. Jadi kesimpulannya adalah gunakanlah ukuran kabel sesuai standar yang diizinkan. Kedua, gantilah instalasi kabel di rumah kalau sudah melewati 20 tahun. Jangan tunggu sampai kebakaran baru diganti.
Yang ketiga, gunakanlah stop kontak extension hanya untuk alat listrik yang berkapasitas kecil. Jangan menggunakan stop kontak secara menumpuk dan melebihi kapasitas lubangnya. Nah, itulah dua hal yang menyebabkan terjadi korsleting dan menyebabkan sering rumah kebakaran. Oke, para praktisi, begitulah penjelasan ilmiah dan apa yang kita alami tentang terjadinya kebakaran karena korsleting. Kiranya dapat menambah pengetahuan, edukasi atau info bagi para praktisi semua. Akhir kata, saya tutup dengan slogan, cobalah menjadi orang yang sedikit lebih tahu daripada orang yang tidak tahu sama sekali. Terima kasih. Salam praktisi, bro.